Baik, kita lanjutkan. Pertama, komponen dari energi management program yaitu adalah pertama organizational structure, ya. Jadi ini kalau kita bicara struktur organisasi dalam perusahaan itu akan menjadi terjadi perubahan yang cukup signifikan, ya, dalam suatu perusahaan, ya. Itu biasanya akan dibatasi strukturnya. Biasanya perusahaan atau company akan melihat apakah strukturnya akan efektif atau tidak, ya. Nah, kehadiran energi manajemen ini memerlukan struktur tersendiri, ya. Kenapa? Karena dia akan memiliki suatu job deskripsi yang akan berbeda dengan job deskripsi di bidang pekerjaan lain, ya. Maka dia perlu ada organisasi tersendiri, ya. Nah, organisasi tersendiri ini secara simpelnya adalah seperti ini, ya. Jadi energi management program itu dia punya struktur, ada presiden director, ada vice president, misalkan ada 3 orang atau nah, dia punya energi manager. Ya, di bawahnya ada beberapa koordinator, ya. Dan di bawahnya ada employee staff gitu, ya. Nah, di sini the main feature of the chart is the location of the energy manager. Ya, saya tunjuk di sini. The main feature of the chart is the location of the energy manager. This position should be high enough in the organizational structure to have access to key players in management. Ya, jadi energy manager ini sangat penting, ya. Dia tidak boleh terlalu ke bawah, ya, sehingga dia dapat memainkan fungsinya agar program-program energi manajemen ini bisa langsung ditangkap, ya, bisa langsung diinformasikan kepada top manajemen. Dia bisa berada di bawah vice president ataupun di bawah seorang direktur langsung. Jadi ada presiden direktur, dia punya beberapa direktur di bawahnya, dan di bawah direktur itu ada seorang energi manager. Biasanya seperti itu, ya. Diperlukan seperti itu karena tadi alasannya untuk bisa mengkomunikasikan secara lebih efektif, ya. Energy manager. One very important part of energy management program is to have top management support. More important, however, is the selection of the energy manager, who can, among other things, secure this support. Yeah, the person selected for this position should be one with a vision of what managing energy can do for the company. Ya, jadi seorang energy manager itu dia harus bisa melihat, ya, mempunyai visi bagaimana memanage energi di dalam perusahaan itu, ya, agar dapat diimplementasikan pada company-nya dan bermanfaat tentunya. Jadi dia harus bisa melihat. Intinya seorang energi manager itu dia harus punya visi yang kuat, ya, agar implementasi dari energi manajemen itu bisa bermanfaat untuk company, ya. Jadi seperti itu, dia harus punya background yang khusus, ya. Jadi dia bukan berarti dia bisa diambil dari departemen yang lain, ya. Dia bisa perusahaan tidak harus meng-hire orang, tidak harus meng-hire karyawan baru dari luar, tapi perusahaan bisa meng-hire, bisa mengambil dari departemen yang ada, gitu, ya. Tapi harus memiliki karakter-karakter bahwa dia harus mempunyai visi yang kuat untuk manajemen energi di dalam perusahaannya. Every successful program has had
this one thing in common. One person who is shaker and mover that make things happen. Ya. This program is then built around this person. Jadi si energy manager ini benar-benar menjadi key maker, ya. Key maker untuk keberhasilan program manajemen energi. Developing a working organizational structure may be the most important thing an energy manager can do. Ya, jadi seorang energi manajemen itu harus bisa mendevelop ya pekerjaan dalam suatu organisasinya sehingga dia bisa berhasil dalam tugasnya. Nah, seorang energi manager ya dia harus bisa, di dalam buku ini dikatakan dia harus mampu ya untuk men-set up an energy management plan. Men-set up energy management plan. Merencanakan, men-set up rencana energi manajemen. Ya, sehingga yang dibutuhkan adalah visinya. Jadi visinya seorang energi manager itu harus jelas. Sehingga dari visi itu dia bisa membuat perencanaan-perencanaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah establish energy records. Dia harus menyediakan ya rekaman-rekaman energi. Jadi historical energi di dalam company itu dia harus punya establish energy records. Ya, sehingga apa yang akan dilakukan seorang energy manager itu berdasarkan historical data. Ya. Kemudian identify outside assistant. Kemudian assess future energy needs. Ya, jadi dia harus bisa memperkirakan kebutuhan di masa depan energi itu seperti apa. Ya, forecast untuk energi di depan itu seperti apa di perusahaan itu. Kemudian dia harus bisa mengidentifikasi sumber-sumber finance, sumber-sumber dananya dari mana. Ya. Identify financing sources. Jadi kalau dia hanya punya plan, dia hanya punya perencanaan, dia hanya bisa cuman mendata dari historical sedemikian banyak, ya. Dan dia juga bisa memperkirakan kebutuhan energi di masa depan itu seperti apa, itu sudah sangat baik. Tapi masih kurang kalau dia tidak bisa ya mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan programnya itu seperti apa, dari mana aja. Ya. Kan tidak mungkin perusahaan itu tiba-tiba menyediakan dana, mengucurkan dana yang cukup besar tanpa adanya keberhasilan yang jelas. Itu sulit dilakukan ya untuk suatu perusahaan yang akan mengimplementasikan energi manajemen. Sehingga si energi manager dia harus mampu ya kira-kira dari mana ini dananya yang akan dia dapatkan ya. Sehingga yang tadi dikatakan energi manajemen itu harus mampu balik modal sampai 2 tahun ke depan ya. Nah, sumber-sumbernya selama 2 tahun ke depan sebelum balik modal itu ya, mana yang akan dikorbankan, mana yang akan dia lebih hemat ya, sehingga bisa dialihkan ke program-program energi manajemen. Harus ada penjelasan seperti itu. Nah, kemudian energi manager itu yang paling penting juga adalah make energy recommendation. Nah, ini yang akan dijadikan landasan ya untuk top management ya, rekomendasi apa yang diberikan kepada mereka. Ya, energi recommendation itu seperti apa bentuknya? Contoh misalkan, ternyata
apa perlu lembur untuk memaksimalkan penggunaan mesin-mesin. Contoh misalkan PLN itu dia ada pembatasan waktu, ya, LWBP dan WBP, ya. Jadi WBP itu waktu beban puncak. Waktu beban puncak jam 17 sampai jam 22, 17.22. LWBP luar waktu beban puncak, ya. Ini biasanya adalah waktu di mana jam kerja biasa, jam kerja normal, biasanya jam 8 sampai jam 4. Tapi misalkan sudah masuk waktu jam 17 sampai jam 22, maka dikenakan tarif listrik itu lebih mahal, sampai 1,5 lipat, ya, 150%. Misalkan per kWh untuk dunia industri itu sekitar, saya agak kurang hafal, mungkin sekitar 1.400 rupiah per kilowatt hour, ya. Misalkan dikali 2, dia akan menjadi berapa? Ya, dia bisa menjadi hampir 2.000 lebih. Itu akan terjadi di jam 17, jam 5 sore sampai sekitar jam 10 malam. Ya, sehingga seorang energy manager harus bisa berpikir, kalau penggunaan mesin dilakukan pada jam 17 sampai jam 22, maka cost energinya mesin-mesin yang dipakai itu akan 50% lebih tinggi dibandingkan penggunaan mesin-mesin di pagi hari. Tapi perusahaan mengejar target produksi. Tidak bisa kalau tidak lembur. Oke, maka dipikirkan bagaimana kalau lemburnya di atas jam 10 malam. Nah, itu ada satu hal yang akan berimpact kepada hal-hal lain gitu ya. Misalkan kebijakan tenaga kerja, tidak boleh kerja di atas, misalkan apakah di atas jam 10 malam atau apa, itu akan mengganggu keselamatan kerja misalkan, sehingga akan berdampak kepada berikutnya adalah implement recommendation. Dia punya energi recommendation, tapi dia harus juga memiliki implement rekomendasi. Rekomendasi implementasinya seperti apa? Setelah dia memberikan rekomendasi energi, ya, dia harus juga bisa mengeluarkan rekomendasi implementasi terhadap rekomendasi energi yang dia berikan itu seperti apa. Jadi harus jelas, gitu ya, harus jelas. Ya, sehingga benar-benar nanti programnya itu terencana dan terukur, ya. Kemudian berikutnya adalah provide license for the energy committee. Plan communication strategies, ya. Dia harus mampu untuk merencanakan strategi komunikasi, ya. Terkadang kita seorang manajer energi itu karena backgroundnya teknik, ya, tapi dia tidak terampil untuk komunikasi. Nah, ini harus dipikirkan. Kemudian adalah evaluasi program effectiveness. Harus mampu mengevaluasi keefektifan dari program yang telah dia buat. Ya, ini adalah tugas-tugas seorang energy manager. Oke, kita akan lanjutkan berikut.